Cek diam dulu, Rik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam. Malam, Mbak Debi. Sebelumnya perkenalkan, saya Dedi dan teman-teman saya ada Mbak Wasyara, ada Mbak Lina, dan ada Mbak Salisa. Kami mahasiswi semester 6 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta yang saat ini kami sedang melaksanakan tugas kuliah dari mata kuliah kebijakan kesehatan lanjut yang salah satunya kegiatannya itu adalah melakukan wawancara untuk membuat kebijakan kawasan tanpa rokok di area sekolah. Dengan hormat, kami memohon kesediaan Mas dan Mbak untuk meluangkan waktunya dalam wawancara ini. Informasi yang kami peroleh nantinya itu hanya akan digunakan untuk kepentingan akademik dan akan dijaga kerahasiaannya. Apakah Mas dan Mbak yang sudah menghadiri Zoom pada malam hari ini bersedia untuk melanjutkan wawancara? Bersedia. Ya. Oke, terima kasih. Jadi ini nanti saya akan jelaskan mekanismenya terlebih dahulu. Yang akan saya wawancarai terlebih dahulu kan eh, kita membutuhkan dari saya dan teman-teman itu membutuhkan dua responden. Yang pertama tuh responden untuk yang merokok dan yang tidak merokok. Jadi nanti yang akan saya wawancarai terlebih dahulu adalah yang merokok terlebih dahulu. Karena masnya sudah bersedia, jadi saya langsung saja eh, kepada wawancaranya. Ini tadi dengan Mas Arkana ya, Mas. Boleh disebutkan Mas tahun ini usianya berapa dan tinggal di mana, Mas? Usia 22 tahun. 22 tahun. Alamatnya di mana? Di Alamat area Surakarta. Alamat Surakarta. Oke, Surakarta. Untuk nomor HP-nya mau disertakan atau tidak, Mas? Eh, Eh, nggak usah, nggak apa-apa nggak kan? usah, nggak apa-apa kan? Ya, nggak apa-apa. Oke, nanti untuk tanda tangannya bisa tolong di-scan ya, Mas. Nanti dikirim ke saya. Ini langsung saja ke sesi berikutnya, yaitu sesi wawancara. Tapi sebelumnya saya akan menanyakan informasi singkat terlebih dahulu. Mas, kira-kira sehari itu habis merokoknya berapa batang, Mas? Hmm, Satu bungkus satu mungkin. bungkus mungkin. Satu bungkus ya. Satu bungkus Ya, itu sekitar kira-kira berapa 16. batang? 16 gitu. 16. Oh ya, Iya. Mas Arkana tuh merokoknya tuh udah berapa lama, Mas? Udah berapa Udah lama. bulan atau Udah lama. 5 tahun kali. 5 tahun kan? 5 tahun? Oh, udah lama juga ya, Mas. Eh, itu berarti udah mulai dari usia berapa, Mas? Usia Iya, 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun ya, Mas. Kira-kira dari Mas Arkana itu udah pernah kepikiran buat berhenti ngerokok nggak sih, Mas? Iya, pernah. Iya. Udah pernah ada usaha berhenti merokok ya, Mas, tapi tetap Ya. kembali Iya. merokok lagi ya. Iya, seperti Ini itu. akan dilanjutkan lagi. Baik, Mas Arkana, di sini saya akan menanyakan terkait kesadaran dan juga pemahaman tentang KPR. Yang pertama yaitu, apakah Mas Arkana tahu bahwa tempat ini merupakan kawasan tanpa rokok? Iya, tahu. Selanjutnya yaitu, dari mana Mas Arkana mengetahui atau tidak mengetahui aturan ini?
dari tanda larangan yang ada di lokasi. Selanjutnya, menurut Mas sendiri, apa yang membuat seseorang tetap merokok di area ini meskipun sudah ada aturan KDR? Mungkin kurang tegasnya dari petugas yang ada di lokasi tersebut. Baik, Mas, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu faktor penyebab pelanggaran. Saya mau tanya nih Mas, apakah ada tempat khusus merokok di sekitar area sekolah tersebut, Mas? Saya kurang tahu. Oke, kurang tahu ya Mas ya. Lalu, apa yang akan Mas lakukan jika ada petugas yang menegur Matiin, jika Mas lagi merokok? ya dimatiin. Langsung matikan rokok ya Mas ya? Ya. Oke, langsung mematikan rokok. Lalu, pernahkah Mas ditegur saat merokok di area KTR tersebut, di area sekolah tersebut, Mas? Enggak pernah. Oke, tidak pernah. Jika pernah ditegur, bagaimana Mas perasaan Mas kalau seumpamanya Mas ditegur? Ya, menerima teguran tersebut. Oke, berarti kalau seandainya Mas ditegur, berarti Mas menerima ya teguran tersebut. Iya. Oke, makasih ya Mas. Lanjut ke teman saya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya itu mengenai sarana dan persepsi terhadap KTR atau kawasan tanpa rokok. Yang pertama, menurut Mas Arkana sendiri, apakah aturan KTR sebaiknya diterapkan lebih ketat di lokasi ini seperti di SMK KL College ini? Ya, seharusnya dibuat lebih ketat ya, karena alasannya itu karena kan itu area pendidikan dan masih banyak anak di bawah umur gitu. Takutnya nanti mereka juga ikut-ikutan. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang menurut Anda bisa dilakukan agar aturan KTR lebih mudah dipahami oleh semua orang? Hmm, Mungkin sosialisasi untuk larangan merokok dan diperketat lagi. Mungkin bisa dijelaskan mengenai sosialisasi yang dimaksud itu seperti apa, Mas? Apakah eh, larangan tanda larangan merokok atau sosialisasi mengenai penyakit merokok? Ya, sosialisasi, edukasi gitu, larang merokok, terus bahaya merokok. Juga apa larangannya itu tadi diperjelas gitu, diperketat lagi. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir adalah, apa yang menurut Anda bisa dilakukan agar aturan KTR lebih dipatuhi oleh semua orang? Mungkin memberi sanksi ke orang yang melanggar ya. Oke, terima kasih Mas Andika. Mohon maaf, terima kasih Mas Arkana karena sudah bersedia untuk wawancara. Langsung saja ke sesi selanjutnya yaitu dengan responden yang non-perokok. Oke, tadi udah dijelasin di awal ya Mbak. Ini langsung saja dari Mbak siapa dan jabatannya apa Mbak? Saya Naswa, jabatannya sebagai pengunjung.
Oke, nanti ini wawancaranya nggak lama ya, Mbak. Mungkin singkat saja karena kita juga mengejar waktu. Langsung saja di scroll ke bawah. Oke, dari Mbak Najwa ya tadi. Apakah Anda mengetahui bahwa lokasi ini tuh termasuk dalam kawasan tanpa rokok, Mbak? Iya, soalnya lingkungan sekolah gitu. Oke, jika iya, eh, dari mana sih Mbak Najwa itu mengetahui aturan itu? Karena banyak tanda larangan merokok di lokasi. Oh, dilihat ada tandanya ya, Mbak. Dari Mbak sendiri itu aturan KTR tuh sebenarnya sudah ditegakkan dengan baik di lokasi atau belum sih, Mbak? Kayaknya belum ya, soalnya masih banyak yang kayak diem-diem merokok gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya ya, Mbak. Terima kasih. Baik, Mbak. Untuk selanjutnya yaitu, Mbak Niswas, apakah sering melihat orang merokok di area PTR ini? Kadang-kadang. Selanjutnya, di mana titik biasanya terjadi pelanggaran perokok tersebut? Biasanya banyak di area parkir. Baik. Oke, eh, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Mbak. Apakah biasanya ada petugas yang menegur tentang pelanggaran KTR, Mbak? Kayaknya ada, tapi kadang-kadang. Oh, kadang-kadang ya, Mbak ya berarti. Ya. Lalu, bagaimana, Mbak, kalau Mbak lihat reaksi perokok ketika ditegur itu? Reaksi perokok tuh biasanya ada yang langsung matiin, ada yang pergi, itu beda-beda. Oh, berarti kadang ada yang mematikan, ada yang pindah tempat, ada yang Iya, mengabaikan teguran juga ya, Mbak? beda-beda. Oke, oke. Lanjut ke teman saya ya, Mbak. Makasih. Kemudian, kemudian untuk pertanyaan yang ketiga mengenai efektivitas dan saran perbaikan. Yang pertama, apakah tanda larangan merokok di lokasi ini cukup terlihat dan cukup jelas? Cukup jelas, cukup terlihat. Kemudian yang kedua adalah apa saran Anda agar aturan KTR lebih efektif diterapkan di tempat ini? Diperbanyak ininya, kayak tandanya gitu. Terus kayak sosialisasi juga buat tenaga-tenaga pendidik, buat masyarakat-masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Kemudian yang terakhir, adakah tantangan atau hambatan dalam penerapan KTR di lokasi ini yang perlu diperhatikan? Karena orangnya punya sifat yang beda-beda, jadi sosialisasi aja. Harus ada sosialisasi gitu loh. Baik, terima kasih kepada Mbak Nashwa telah menjadi responden wawancara kami sebagai non-perokok. Sama-sama.
Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.